Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kepada teman-teman semuanya bisnis plan yang sudah saya buat. Bentuk usaha pada kali ini yaitu di bidang kuliner yang saya beri nama dengan Roteng Burela. Baiklah, pada video kali ini, saya membuatnya untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Sebelum saya menjelaskan apa itu Roteng Burela dan latar belakangnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fala Fauzan, NIM 19035141 dari jurusan Kimia Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kepada latar belakang dari bisnis plan yang sudah saya buat ini. Bisnis merupakan usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau seorang kelompok atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dalam tugas untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan ini, saya mencoba untuk melakukan sebuah usaha sederhana untuk mendapatkan pembelajaran menjadi seorang wirausaha. Usaha yang saya jalankan merupakan sebuah usaha singkat yang mungkin bisa menjadi peluang bagi kami untuk masa depan yang akan datang. Saat ini usaha yang kami jalankan adalah mencoba menawarkan produk seperti roti goreng di lingkungan sekitar daerah tempat tinggal saya. Dan juga dilakukan secara online. Roti goreng merupakan salah satu makanan yang sudah sangat populer lah ya, bahkan tidak asing lagi di telinga kita. Makanan ini merupakan salah satu hidangan yang dapat dijadikan sebagai cemilan atau dessert. Namun, ia mampu memberikan rasa kenyang yang cukup terhadap penikmatnya. Berdasarkan alasan tersebut, maka kami mempunyai inovasi dan dalam penyajian rasa yang baru bagi para konsumen, yaitu roti goreng isi dengan topping buah dan diselimuti oleh mozzarella. Cemilan ini merupakan perpaduan dengan bahan utama yaitu roti goreng, buah, keju mozzarella dalam penyajiannya. Buah yang kami gunakan juga bervariasi seperti mangga, anggur, apel, bengkuang, dan juga kiwi, sesuai topping yang diinginkan oleh konsumen. Pada beberapa variasi buah tersebut terdapat kandungan dan manfaat yang sangat banyak sekali, seperti pada buah kiwi yang kaya akan vitamin C dan memiliki kadar antioksida dan nilai gizi yang sangat tinggi. Penggunaan topping buah dalam hidangan ini akan menciptakan sensasi rasa baru bagi para peminatnya. Selanjutnya adalah tujuan usaha. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan usaha ini yaitu yang pertama adalah untuk memberikan inovasi baru kepada konsumen dan akan kebutuhan pangan seperti inovasi roti goreng dengan isian keju mozzarella dan buah-buahan segar. Yang kedua yaitu adalah mengasah pola pikir yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan setiap produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga yaitu terciptanya koordinasi dan kerjasama dengan kegiatan usaha konsumen baik dengan tim maupun dengan konsumen. Baik, selanjutnya yaitu analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Yang pertama adalah strike atau faktor kekuatan. Pada strike ini terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama adalah kekuatan produk, yaitu memiliki manfaat yang baik bagi tubuh karena mengandung antioksida. Yang kedua adalah pelayanan. Konsumen dapat menikmati layanan pembeli secara langsung atau melalui media sosial. Yang ketiga yaitu harga jual. Konsumen dapat melakukan penawaran terhadap harga produk yang kami lakukan sesuai dengan besar jumlah pembeli. Selanjutnya yaitu weakness. Weakness terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah keamanan produk, yaitu belum memiliki label halal dan aman dari BPOM, namun bisa dijamin ini sehat dikonsumsi. Yang kedua adalah produksi. Dalam melakukan produksi bila dibilang mudah karena semua bahan mudah didapatkan. Yang ketiga yaitu pemasaran. Banyaknya produk herbal serupa dijual di pasaran sehingga terjadi kesulitan dalam pemasarannya. Selanjutnya yaitu opportunity atau faktor peluang. Pada opportunity ini terbagi menjadi tiga juga yaitu peluang pasar. Roti goreng mozzarella ini merupakan inovasi dari roti goreng yang banyak manfaatnya dan menyehatkan. Yang kedua adalah kemasan. Adanya informasi pada kemasan meningkatnya pemasaran konsumen akan rasa yang dimilikinya. Yang ketiga harga. Harga yang terjangkau dengan kualitas bagus menambah minat konsumen untuk membeli produk ini. Selanjutnya adalah threat atau faktor ancaman modal. Pada threat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah modal. Terbatasnya modal menyebabkan tersendatnya proses produksi. Yang kedua adalah pesaing. Pesaing terdiri dari produk yang hampir sama. Yang ketiga adalah promosi. Promosi yang tidak efektif akan menyebabkan penjualan produk tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya itu deskripsi usaha. Pada deskripsi usaha ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bidang usaha. Roteng Burela bergerak di bidang kuliner
yaitu Rotemburella dengan bahan dasar adonan roti dengan topping buah-buahan yang menggugah selera anak milenial kini. Yang kedua adalah jenis produk atau barang atau jasa. Jenis produk bergerak dalam produksi barang dengan memproduksikan makanan dessert atau cemilan. Selanjutnya yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Rotemburella sangat cocok untuk kalangan pencinta buah yang dapat menggugah selera bagi yang melihatnya dan tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak karena harganya sesuai dengan uang kantong mahasiswa. Dessert selain harga yang murah, dessert ini kaya akan vitamin dan mempunyai manfaat yang sangat banyak untuk tubuh kita. Selanjutnya lokasi usaha. Frodo akan dilakukan di rumah salah satu teman saya. Lokasi yang digunakan terletak di sekitar Kota Padang. Untuk penjualan saya meletakkan outlet dengan target konsumen masyarakat umum terutama mahasiswa. Lokasi yang saya akan pilih berkemungkinan di sekitar area tempat tinggal atau tempat kos yang memungkinkan untuk melakukan jasa pesan antar. Untuk kawasan di sekitar Kota Padang bisa terbilang cukup ramai setiap harinya dan strategis karena berada dekat dengan kampus Universitas Negeri Padang dan tempat umum lainnya. Selanjutnya yaitu waktu usaha. Kegiatan ini dilakukan selama 5 bulan agar kegiatan ini selesai pada tepat waktu, maka tim membuat tahapan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu dampak dari usaha yang dijalankan. Yang pertama, tersedianya usaha di bidang industri makanan dengan memproduksi berbagai varian bentuk maupun cita rasa khususnya makanan yang berbahan dasar tepung yaitu roti goreng. Yang kedua yaitu tersedia lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswi yang setelah menyelesaikan masa studinya di perguruan tinggi yang tentu saja dalam cakap atau cocok di bidangnya. Yang ketiga adalah mampu bersaing secara global dengan bidang usaha lainnya, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Yang keempat adalah menghasilkan sebuah artikel yang berkaitan dengan kewirausahaan di bidang makanan khususnya roti goreng. Selanjutnya yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama adalah risiko internal, yaitu kesalahan pahaman antar anggota pelaksanaan dalam mengelola bisnis. Selanjutnya ketidakpastian dalam membeli bahan baku. Kemudian resiko eksternalnya adanya bahan yang cacat, menurunnya daya beli masyarakat, harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat, terus persaing mulai memunculan, terus tidak tercapainya target penjualan. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Satu adalah target konsumen. Target konsumen adalah anak muda atau keluarga yang ingin menikmati roti sehat dan kaya akan vitamin dan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan usia, baik balita hingga lansia. Produk yang dihasilkan menonjolkan nilai yang berbeda, diantaranya menekan khasiat yang akan diperoleh konsumen jika konsumsinya. Selain itu, ini merupakan makanan buatan rumah tangga yang aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Pada awal usaha, produk akan dijual mulai dari lingkungan kampus Universitas Negeri Padang dan dilanjutkan ke pasar-pasar terdekat, dan setelah lulus uji di BPOM akan dijual di minimarket serta produk dijual melalui jejaring sosial. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran dan pesaing. Pemasaran dilakukan dengan cara menjual langsung produk kepada para konsumen dan melalui sosial media serta menitipkan produk ke toko sekitar. Selanjutnya yaitu jumlah dan harga produk. Produk roti goreng mozzarella ini akan dijual dengan harga terjangkau oleh masyarakat, yakni ditargetkan dengan harga 15.000 per kotaknya. Penentuan harga disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang disesuaikan dengan target konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya itu rencana produksi, yaitu yang pertama adalah bahan baku. Jadi bahan baku yang kami gunakan untuk membuat Rotemburella ini yang pertama adalah tepung terigu, gula pasir, parmipan, vanila, margarin, mentega, telur, garam, susu cair, buah apel, buah mangga, bengkuang, buah kiwi, anggur, dan selainnya. Selanjutnya yaitu alat dan teknologi. Yang pertama saya menggunakan alat berupa mangkok besi, plastik krep, kotak saffron, sendok-sendok, mangkok kecil, kantong, sendok kayu, kompor gas, tabung gas, panci, gunting, timbangan, loyang roti, serbet, penyaring, pisau, dan lain sebagainya. Dan baik selanjutnya yaitu rencana manajemen. Yang pertama adalah bentuk usaha. Usaha ini berbentuk persekutuan karena dilihat dari jumlah pengelolaannya yang menjalankan usaha Rotemburella. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan personalnya. Strukturnya pertama yaitu manajer koordinasi usaha saya sendiri. Terus di bawah manajer ada manajer keuangan, selanjutnya ada divisi produksi, dan juga ada divisi pemasaran. Yang ketiga adalah rencana UKM Mitra.
yaitu usaha Roteng Burele ini akan melakukan kerjasama dengan pemasok utama buah mangga, buah apel, buah naga, buah kiwi di daerah Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Rencana keuangan yang seperti saya jelaskan tadi yaitu kebutuhan investasi dari modal kerja. Yang kami butuhkan yaitu sekitaran untuk peralatan penunjang, bahan habis pakai, dan perjalanan sekitar totalnya Rp7.133.000. Pada peralatan penunjang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu mangkok besi, plastik wrap, kotak, sendok sendokan, mangkok kecil, dan lain sebagainya. Dan juga pada bahan habis pakai sudah saya jelaskan sebelumnya seperti tepung terigu, gula pasir, vermipan, vanila, margarin, mentega, garam, dan selebihnya. Selanjutnya yaitu prediksi arus kas. Prediksi arus kas ini menentukan berapa habis total uang tersebut, pengeluarannya, dan pendapatan yang saya dapatkan. Lalu selanjutnya yaitu rencana laba rugi atau total pendapatan dikurangi total biaya, yaitu hasil laba. Laba kotor per bulannya yaitu Rp6.750.000 dan keuntungan bersih per bulannya yaitu Rp1.800.000 yang akan saya dapatkan. Baik, terakhir adalah penutup. Dari kegiatan ini kami menarik kesimpulan bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini, yang bukan hanya teori saja tetapi langsung praktek ke lapangan. Dengan hal ini kita bisa secara langsung merasakan bagaimana berinteraksi dengan konsumen, menawarkan dan menjual produk kepada orang lain, dan juga pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti kami akan membuka suatu usaha yang asal adanya kemauan dan keinginan pasti akan bisa melakukannya. Karena dalam dunia bisnis, modal bukanlah segalanya tetapi skill juga sangat penting, berperan penting pada diri kita. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.